Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin para alim ulama, wabil khusus kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Muhammad Musta'in Nasuha SHMH selaku dosen Pancasila, dan kepada para pemirsa yang ada dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita bisa hadir, bisa ada di majelis yang insyaallah barokah ini dengan keadaan sehat walafiat. Mari kita wujudkan bersyukur kita dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul yang membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman yang benderang dengan ilmu oleh beliau. Sholawat serta salam mari kita haturkan dengan mengucapkan sholawat biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga atas sholawat tersebut kita bisa diakui oleh beliau menjadi umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Alif Suryadi dari Fakultas Ilmu Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2 IAIN Surakarta. Di sini saya sedikit menerangkan tentang Pancasila menurut pandangan Islam untuk memenuhi tugas dari Bapak Kiai Haji Ahmad Muhammad Musta'in Nasuha SHMH. Pancasila merupakan sebuah ideologi bangsa negara Indonesia. Ideologi merupakan dasar atau landasan sebuah bangsa itu berdiri. Jadi di sini dapat disimpulkan ideologi bangsa Indonesia merupakan Pancasila yang harus dijaga oleh setiap warga Indonesia. Pancasila menurut Islam. Pancasila merupakan dasar resmi negara kebangsaan Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Hal ini terjadi karena pada waktu itu Pancasila disahkan oleh PPKI, lembaga atau badan konstitusi yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia. Pada awal era reformasi 1998 muncul anggapan bahwa Pancasila sudah tidak berlaku lagi karena sebagai politik rezim Orde Baru. Anggapan ini muncul karena pada zaman Orde Baru, sosialisasi Pancasila dilakukan melalui penataran P4 yang surat dengan nuansa doktrin yang memihak kepada rezim yang berkuasa pada saat itu. Pancasila adalah bagian ajaran agama untuk menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian dan persamaan hak serta pengamalan agama dalam konteks bernegara. Dengan begitu, mengamalkan nilai-nilai Pancasila berarti mengamalkan nilai yang diajarkan agama. Nilai-nilai dalam Pancasila yang sesuai dengan ajaran Islam dan dapat diidentifikasikan dalam ajaran Islam. Dengan menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara berlandasan Pancasila, semoga tidak menjadikan kita melenceng dari agama. Sesungguhnya apa yang ada pada Pancasila dijiwai oleh hukum Islam yang memegang harus dijunjung oleh umat Islam. Pancasila sebagaimana telah kita ketahui terdiri dari 5 sila atau 5 asas. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas diterangkan Qul huwallahu ahad, yang artinya
katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Dalam Islam, ibadah dan hukum dalam tiap-tiap nabi diutus berbeda-beda. Tetapi setiap nabi mengajarkan yaitu keesaan atau ketauhidan. Maka dalam Pancasila ini, dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sudah sesuai dengan hukum Islam, sudah sesuai dengan Al-Quran, yaitu Quran dalam surat Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini juga ada dalam Al-Quran, terdapat pada surat An-Nisa 139, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu atau bapakmu atau kerabatmu. Nah, di sini diterangkan bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap adil dan beradab. Beradab apalagi dan sesuai tuntunan oleh Nabi Muhammad. Yaitu apa? Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Maka dari itu sila kedua dengan hukum Islam, menurut Islam sudah sesuai, tidak ada bertentangan sama sekali. 3. Persatuan Indonesia. Sila ini juga ada dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, hai manusia, kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki, seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Nah, di sini dijelaskan bahwa kita dituntut oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk saling mengenal, yaitu saling bersatu. Nah, maka dari itu sila ketiga dengan Al-Quran tidak ada penyelewengan, tidak ada kontroversi. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Nah, di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hujurat bahwa kita diperintah untuk bersatu, saling mengenal. Dan saling mengenal itu supaya kita dapat bersatu dengan manusia, bisa bersatu dengan semuanya. Mengingat Indonesia terdiri dari beragam suku, maka itu sila ketiga harus ditanamkan kepada semua masyarakat Indonesia supaya kita dapat bersatu. Kita terdiri dari beberapa suku, macam budaya, ada Jawa, Madura. Kita diperintah oleh Allah untuk bersatu. Dan Pancasila pada sila ketiga juga mengajarkan seperti itu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila ini juga ada dalam Al-Quran, yaitu pada surat Asy-Syura ayat 38, yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Rabb-nya dan mendirikan sholat, sedang dia ada urusan yang diputuskan dengan musyawarah antara mereka, mereka menafkahi sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, di sini dijelaskan kita diperintahkan oleh Allah dalam Quran Asy-Syura untuk setiap ada masalah, setiap ada suatu masalah, kita diperintahkan untuk bermusyawarah. Nah, maka dari itu sila keempat dan Al-Quran tidak ada kontroversi, sudah jalan sesuai dengan ajaran Islam. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini juga ada dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 90, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh manusia berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi sedekah kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu manusia agar kamu dapat mengambil pelajaran. Hadirin rahimakumullah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersikap adil sosial bagi seluruh rakyat. Jadi untuk bersikap adil bagi semuanya, manusia, tetangga, semuanya. Yang kedua, secara teori solusi permasalahan kepastian hukum. Sedangkan sila ketiga secara teori solusi disintegrasi bagian bangsa.
Saya kemas secara tadi solusi dari masalah pemilu pilkada dan keluhan negatif pendukung calon pimpinan baik presiden, gubernur, bupati, wali kota, kepala desa. Sedangkan sila kelima secara teori adalah solusi dari kesenjangan kesejahteraan ekonomi di Indonesia. Menurut Jamaluddin Al-Afghani, membangkitkan semangat Islam secara emosional, yaitu dengan mencantumkan Islam sebagai asas gerakan pan-Islamisme. Sejak itu Islam mulai diintroduksi sebagai ideologi politik untuk menentang penjajah. Bukan seperti ulama-ulama di Indonesia yang menggunakan Islam sebagai spirit menumbuhkan cinta tanah air dan nasionalisme. Spirit yang ditumbuhkan para kiai untuk melawan penjajah tidak membawa Islam sebagai ideologi politik pergerakan, melainkan aktualisasi terhadap penjajahan saat itu. Langkah yang dilakukan para kiai pesantren berdampak sehingga untuk memahami Pancasila tersebut dengan simbolik tetap zonasi, sehingga tidak ada upaya-upaya buat terhadap bangsa Indonesia untuk menetralkan keislaman dan memperjuangkan keislaman di Indonesia dengan melalui sistem Pancasila. Di titik inilah mengapa para ulama menjelaskan hubungan Islam dengan Pancasila agar tidak dipahami secara simbolik saja, tetapi substansi bahwa Pancasila merupakan wujud dari nilai-nilai agama Islam. Karena di dalam Pancasila terkandung tauhid, mengandung ajaran-ajaran Islam, yaitu kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan. Dengan sederhana dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan asas kaum bernegara dan beragama. Disinilah maka dari itu kita wajib untuk menjaga Pancasila tersebut. Bangsa Indonesia menurut kehidupan berbangsa dan bernegara, dari sini prinsip agama tidak bisa dilepaskan dari substansi yang terkandung dalam Pancasila. Jika ada kelompok-kelompok kecil Islam yang menolak Pancasila, maka itu bukan karena agama, bukan karena agama Islam, tapi karena mereka sendiri. Tetapi mereka hendak menjadikan Islam sebagai ideologi politik untuk meraih kekuasaan, itu tidak dibenarkan. Maka dari itu kita wajib untuk menjaga Pancasila, karena Pancasila sendiri tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Maka dari itu Pancasila dirancang sebagai ideologi pemersatu bangsa, sehingga substansinya harus mampu mengakomodasi seluruh rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, etnis, dan lain-lain. Substansi ini yang perlu digali sehingga Pancasila dapat diterima sebagai azas dari bangsa Indonesia. Substansi yang terkandung dalam Pancasila telah sesuai dengan nilai-nilai ajaran kita, nilai-nilai ajaran agama kita, itu ajaran Islam yang perlu diperjuangkan. Maka dari itu kita harus memperjuangkan Pancasila ini. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan berasal dari saya, kebenaran hanyalah milik Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.